Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak soleh dan soleha, how are you today? Are you good? Are you okay? Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar. Semoga anak-anak ustazah dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal 'Alamin. Kembali lagi bersama Ustazah Vina. Sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Are you ready anak-anak ustazah? Alhamdulillah. Supaya anak ustazah semakin semangat, kita tepuk semangat dahulu yuk. Ikuti ya. Tepuk semangat. 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 Allahu Akbar. Alhamdulillah. Hari ini kita akan belajar budaya Melayu Riau. Bab 6 yaitu mengenai Laut Embun. Sebelum Sungai Kampar bernama Kampar, Laut Embun nama asalnya. Hulunya di Bukit Barisan dan hilirnya bermuara di perairan Selat Malaka. Di kawasan Langgam, sungai ini terbagi menjadi dua sungai besar, yaitu Kampar Kiri dan juga Kampar Kanan. Sementara di hulu Kampar Kanan dibangun bendungan air sebagai pembangkit listrik tenaga air untuk wilayah Sumatera Barat dan sebahagian wilayah Riau Daratan. Tepat di daerah bendungan air terdapat kota lama yang diduga sebagai pusat kerajaan Ketangka yang membangun Candi Muara Takus. Menurut sejarawan, dari disinilah Dapun Tahiang bergerak menuju Bukit Siguntang untuk membangun benua atau negara baru yaitu Sriwijaya. Pada tahun 1993, wilayah kerajaan Ketangka itu akhirnya ditenggelamkan untuk keperluan pembangunan pembangkit listrik tenaga air atau PLTA di Koto Panjang. Karena wilayah ini termasuk ke dalam rencana danau penampungan air bendungan untuk pembangkit listrik tersebut. Akan halnya Sungai Kampar, semakin ke hilir badan sungai semakin besar dan luas. Bila air pasang, terjadi gelombang bono. Gelombang bono Kampar lebih besar daripada gelombang bono di Sungai Rokan. Gelombang ini terjadi ketika arus surut sungai yang mengarah ke laut bertemu dengan arus pasang laut yang memaksa masuk ke sungai. Ditambah lagi dengan Sungai Kampar yang lebih dangkal dari laut mengakibatkan gelombang yang tercipta semakin tinggi. Bahkan terkadang gelombang ini membawa serta ikan paus, hiu, dan juga lumba-lumba ataupun makhluk laut lainnya ke dalam sungai karena terseret arus gelombang bono. Ikan yang hidup di Sungai Kampar sama dengan ikan yang juga hidup di Sungai Rokan dan Sungai Siak. Bentuk sampan yang digunakan pun juga sama. Namun, buaya tidak begitu nampak di sepanjang sungai. Mungkin dikarenakan jumlah ikan yang sangat banyak sehingga tak perlu bagi buaya naik ke darat untuk mencari mangsa yang lain. Di aliran Sungai Kampar terdapat dua kabupaten,
yaitu ada Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Kampar. Yang pertama kita bahas yaitu mengenai Pelalawan. Kabupaten Pelalawan yang resmi dibentuk pada tanggal 12 Oktober tahun 1999 adalah pemekaran dari Kabupaten Kampar. Nama Kabupaten Pelalawan diambil dari nama Kesultanan Pelalawan yang pusat pemerintahannya berada di Desa Pelalawan sekarang. Ibu kota kabupaten ini adalah Pangkalan Kerinci yang dibelah oleh jalur lintas timur Sumatera. Berikut tempat wisata yang terdapat di Kabupaten Pelalawan. Yang pertama yaitu ada Bono Sungai Kampar. Ya, Bono Sungai Kampar. Tempat yang paling pas untuk melihat Bono Sungai Kampar adalah di Desa Teluk Meranti. Bono terjadi karena pertemuan arus pasang air laut dengan arus surut air sungai, sehingga terjadi gelombang dengan kecepatan tinggi dan bergemuruh diikuti angin kencang. Yang kedua ada Desa Pelalawan. Desa ini dahulunya adalah pusat Kesultanan Pelalawan. Di sini wisatawan langsung dapat melihat istana, masjid, makam raja, benteng dan peninggalan Kesultanan Pelalawan lainnya berupa pedang, keris, dan meriam. Lalu selanjutnya ada makam Sultan Mahmud Syah I. Sultan Mahmud Syah I adalah Raja Malaka ke-8 sekaligus terakhir. Sejak pertempuran melawan Portugis pada tahun 1506 sampai 1526 Masehi, Sultan menuai kekalahan besar. Dengan kekalahan tersebut, beliau beserta putranya Sultan Ahmad Syah dan sisa-sisa pasukannya mengundurkan diri ke sebuah daerah bernama Kampar. Setelah wafat, beliau diberi gelar marhum Kampar. Makam Sultan Mahmud Syah I sampai sekarang masih terawat dengan baik dan menjadi tempat yang menarik untuk dikunjungi para peziarah. Nah, ini ya anak ustazah bisa lihat gambarnya pada slide ini. Selanjutnya ada Taman Nasional Tesonilo. Taman Nasional Tesonilo diresmikan pada tanggal 19 Juli tahun 2004. Taman Nasional Tesonilo merupakan hutan dataran rendah terluas di Sumatera. Pengunjung dapat berkeliling hutan ini dengan mengendarai gajah. Selain itu, pengunjung juga boleh mengikuti gajah jinak yang mengiringi gajah liar. Tidak perlu khawatir dengan keamanan karena polisi hutan akan selalu mendampingi kita. Selanjutnya, ada Pusat Kebudayaan Petalangan. Pusat Kebudayaan Petalangan terletak di Desa Teluk Betung. Di lamannya terdapat bangunan Pusat Budaya Petalangan. Desa ini berjarak 56 km dari Pangkalan Kerinci. Lokasi ini dapat dicapai menggunakan kendaraan darat dengan menempuh jalan tanah dan bebatuan. Oleh-oleh yang terdapat di Kabupaten Pelalawan. Ada apa saja ya? Iya, ada bakul, lalu ada sumpit, lalu ada kain tenun. Selanjutnya apa lagi ya? Nah, ada aneka kerajinan tangan dan juga aneka makanan. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Jazakumullahu khairan katsira. Semoga anak-anak ustazah
bisa mempelajarinya kembali. Kita tutup pembelajaran hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya. Tetap semangat anak-anak ustazah. Ingat 3M, mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.